Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Tuhan, kami menyadari ya Bapa, seringkali dalam hidup kami banyak hal yang terjadi yang tidak kami pahami ya Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan hal tertentu terjadi dalam hidup kami. Tetapi di dalam ketidakpahaman kami, anugerahkanlah kepada kami iman, khususnya kepada Ruben, Ocha, dan juga beserta keluarganya, keluarga besarnya. Anugerahkan iman kepada mereka untuk terus mengimani bahwa Tuhan menyertai mereka, Tuhan tetap baik adanya dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami percaya pekerjaan Tuhan Yesus yang luar biasa sedang dinyatakan dalam keluarga Ruben, Ocha, Roy, bahkan keluarga besarnya Bapak. Kami percaya kemurahan Tuhan tidak akan pernah jauh dalam keluarga ini. Ini ada suatu tanda luar biasa untuk Ruben Tuhan, karena Yuni tahu dari dulu juga Tuhan sayang banget sama Ruben. Tuhan sayang banget sama Ruben. Dari dulu itu Engkau selalu meluputkan dari yang jahat. Kami percaya, dan kali ini juga pasti Tuhan Ruben disiapkan untuk pekerjaan yang lebih besar lagi. Saya akhirnya memutuskan untuk isolasi mandiri. Saat itu, saya mengalami insomnia, tidak bisa merasakan rasa makanan, dan rasa mual yang begitu hebat. Hari ini, kondisi saya semakin drop. Benar-benar tidak ada makanan yang bisa masuk ke dalam tubuh ini. Saya semakin lemah sekali. Saya pun bertanya kepada Tuhan, apakah kehidupan saya di dunia ini akan segera berakhir? Pagi itu, saya bermimpi. Mimpi yang begitu nyata. Nyata sekali rasanya. Saya bermimpi bersantap dengan lahap dan ditemani oleh almarhum emak saya. Saya berkata kepada emak saya, Puji Tuhan, Mak. Ruben sudah bisa makan. Nikmat sekali, Mak. Dan dia hanya tersenyum, tidak berkata apa-apa. Tiba-tiba, rasa mual itu kembali datang. Saya muntah, badan saya panas. Ya Tuhan, Tolong saya, Tuhan. Saya pun kembali tertidur. Setelah itu, tidak ada lagi mimpi. Hanya keheningan. Hening. Sepi sekali. Lalu terdengar samar-samar ada suara memanggil nama saya. Ruben, bangun. Bangun. Saya berpikir, apakah saya sudah meninggal? Tetapi kembali suara itu memanggil. Ruben, kamu harus bangun. Bangun. Kamu harus segera berangkat ke rumah sakit. Ke rumah sakit Vania.
Saya pun langsung menuju IGD. Di sana, saya diberikan obat mual, diinfus, di ronsen, diambil darah, dan juga tes PCR. Oke, untuk kondisi Pak Ruben Tarin lagi itu masuk ke IGD memang dengan kondisi yang dengan demam, batuk, dan sesak yang berat. Pada saat itu pada tanggal 6 Desember 2020 gitu. Pada saat dilakukan pemeriksaan dan dilakukan hasil swab PCR memang kita tegakkan dengan lagi itu COVID-19 positif. Namun Pak Ruben ini memang dengan beberapa komorbid, salah satunya dengan obesitas, ada riwayat gula dan hipertensi yang cukup tidak terkontrol pada saat itu. Yang itu yang akan membuat semakin memperberat dari kondisi Pak Ruben. Akhirnya, saya berada di ruang isolasi. Istri saya ada di rumah. Dia juga terkena COVID dan isolasi. Sedangkan anak saya ada di rumah orang tua saya. Biasanya kami tidur bertiga bersama-sama. Tapi kali itu, kita harus berpisah. Saya sangat merindukan mereka. Malam itu saya kembali bercakap dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, bisa nggak hari ini Engkau duduk temani saya tidur? Saya pun mengambil satu buah bangku dan saya taruh di sebelah ranjang saya. Dan saya pun kembali bilang pada Tuhan, Tuhan, duduklah. Duduklah Tuhan. Saya nggak kuat. Duduklah di sebelah ranjang saya. Temani saya malam ini ya Tuhan. Dan gak lama saya pun tertidur. Ini adalah hari ketiga saya. Seperti biasa, setiap pagi masuk seorang mantri memberikan obat kepada saya. Baik, waktu itu saya sempat merawat Bapak Ruben dan sempat saturasinya itu turun, dan beliau sempat bertanya bagaimana caranya untuk naikin oksigen dan belajar lepas dari oksigen. Waktu itu saya jawab kalau mau lepas dari oksigen itu kita harus latihan secara perlahan latihan dulu lepas oksigen 1 jam 2 jam, mulai dari situ nanti kita akan terbiasa terhadap maksudnya terbiasa lepas dari selang oksigen seperti itu. Waktu itu saya ngasih semangat kepada Bapak Ruben agar tetap semangat biar oksigennya tetap bagus, jangan banyak pikiran tentang yang macam-macam gitu. Apa yang dikatakan oleh Abdurrahman benar-benar membuat saya semangat, membuat saya ingin sehat dan cepat sembuh. Saya hidup teratur, hari demi hari, di dalam ruangan isolasi. Dan saya terus berpikir positif. Saya juga berlatih dengan bernafas tanpa bantuan oksigen. 1 jam tanpa bantuan oksigen. 2 jam tanpa bantuan oksigen. 24 jam tanpa bantuan oksigen. Dan pada akhirnya, pada saat pemeriksaan awal memang kita lihat di hasil foto ronsennya itu banyak sekali yang kita anggap dengan putih-putih ya atau infiltrat di satunya, yang itu akan memperberat dari sesaknya Pak Ruben. Kemudian kita berikan pengobatan, kurang lebih dalam 8 hari kemudian kita lakukan evaluasi ulang. Puji Tuhan pada saat itu dari hasil foto ronsennya sudah terjadi perbaikan yang sangat baik. Hasil pernafasannya juga, kondisi pasien juga sangat baik sekali, dan ada perbaikan dari hasil laboratorium maupun hasil dari pemeriksaan foto ronsennya. Seperti itu. puji Tuhan, puji Tuhan. 13 Desember
2020. Saya pun akhirnya pulang. Nilai CT saya sudah 38. Oksigen dalam darah sudah baik. Benar-benar mujizat Tuhan. 3 hari saya diberikan kesembuhan, kehidupan baru, hidup yang bukan sebuah kebetulan, tetapi karena kehendak dan rencana Tuhan. Hidup yang di dalam kendali Tuhan, dan hidup anugerah yang indah dari Tuhan.